Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reni Dwi Astuti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Base learning saya kali ini adalah memilah sampah dengan tujuan anak dapat mengelompokkan benda-benda sekitar melalui kegiatan praktek langsung memilah sampah. Kemudian tujuan yang lainnya yaitu anak dapat menghargai diri sendiri sebagai rasa syukur kepada Tuhan melalui kegiatan praktek langsung mengucapkan syukur atas kesehatan sesuai dengan agamanya. Anak dapat menunjukkan aktivitas seni melalui kegiatan melukis dengan media air dan cat minyak dengan rapi. Anak dapat mengenal keaksaraan awal melalui kegiatan menulis nama diri, nama teman, dan mencontoh tulisan nama ulama yang ada di rumah sakit dengan tepat. Selanjutnya, anak dapat mengenal berbagai karya dan aktivitas seni melalui kegiatan menyusun balok dengan detail. Selanjutnya, anak dapat memiliki perilaku hidup sehat melalui kegiatan senam cuci tangan dengan benar. Kemudian, anak dapat mematuhi aturan sehari-hari melalui kebiasaan mengembalikan balok pada tempatnya sesuai dengan bentuknya. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, hari ini Miss Reni senang sekali bertemu dengan anak-anak. Hari ini Miss Reni akan mengajak anak-anak untuk kita akan berpura-pura nih mau menjadi sopir ambulan. Anak-anak sudah siap? Siap. Ya, yuk berdiri yuk. Kita mau masuk kelas, tapi kita mau jadi supir ambulan. Silakan berdiri. Coba dipegang kemudinya anak-anak. Suara ambulan bagaimana anak-anak? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Silahkan duduk. Nah, sebelum mulai kegiatan hari ini, kira-kira apa dulu ya? Doa. Berdoa, pintar Roisa. Nah, kita akan Bunda. Yuk, 1, tutup mata, cling, matanya ditutup. 2, angkat tangan. 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Semua sikap berdoa yang baik. Berdoa mulai. Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini saya akan bermain dan belajar. Tuhan menjaga kami sampai siang nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi Zakiyah. Apa kabar? Baik. Baik. Selamat pagi Roisa, apa kabar? Baik. Selamat pagi Siti Aisyah, selamat pagi semua. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Baik semua. Oke, good. Anak-anak, hari ini apakah ada yang sakit? Tidak ada Bunda, sehat. Aku sehat. Alhamdulillah hari ini Miss Reni juga sehat. Coba Miss Reni mau dengar anak-anak bagaimana sih cara mengucapkan syukur ke Tuhan atas kenikmatan kita hari ini. Kalau Miss Reni beragama Islam, jadi Miss Reni ucapkan
Alhamdulillah Tuhan, hari ini sudah diberi kesehatan. Kalau Roisah bagaimana? Alhamdulillah hari ini aku juga sehat. Oh, Jadi, iya, mau belajar. Oke, good job. Sekarang kalau Siti Aisyah bagaimana ya? Alhamdulillah hari ini aku sehat. Terima kasih Tuhan. Oke, good. Kalau Zakia gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Siap untuk bermain bersama. Alhamdulillah, hebat semua anak-anak sehat. Nah, anak-anak tahu nggak waktu pandemi seperti ini bagaimana sih cara menjaga kesehatan kita? Ada yang tahu? Aku cuci tangan, Bu. Wah, hebat semua. Sama pakai masker. Hebat Roisa. Oke, good. Iya, salah satunya saat pandemi kita harus sering cuci tangan 2 jam sekali. Nah, hari ini Miss Reni punya senam cuci tangan. Anak-anak mau senam bersama Miss Reni? Mau, aku mau. Ya, kita lihat bagaimana senam cuci tangannya. Ini supaya anak-anak selalu ingat langkah-langkah senam cuci tangan dengan benar. Iya, Apakah Bu. sudah terlihat senam cuci tangannya dari Miss Reni? Sudah Bu. Iya. Lihat, oke ya. Semuanya berdiri, kita akan senam bersama. Ya, berdiri dulu. Ikuti ya, senamnya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Enam langkah cuci tangan, mari beraksi. Gosok kedua, secara lembut dengan arah membuka. Gosok kedua, telapak tangan, secara lembut dengan arah membuka. Pusat dan gosok juga kedua punggung tangan, secara bergantian. Pusat dan gosok juga kedua punggung tangan, secara bergantian. Dengan posisi saling bersihkan tutup jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci gosok dan tekan kedua kita jari secara bergantian gosok dan tekan kedua kita jari secara bergantian letakkan kedua di telapak tangan kemudian gosok perlahan letakkan tutup jari telapak tangan kemudian gosok perlahan balik tangan di bawah kayu mengalir balik tangan di bawah air mengalir Oke, terima kasih anak-anak. Nah, itu tadi senam cuci tangan. Nah, anak-anak juga langkahnya apa? Apa dulu ya? Cuci tangan. Iya, pertama langkah-langkahnya apa sayang? Gosok-gosok. Air. Gosok air. Pintar. Lalu apa? Dalam buku. Kemudian ini. Sela-sela jari. Pintar. Lalu apa lagi setelah itu? Roisah pintar. Iya, jempolnya. Setelah itu apa ya?
Kuku. Iya, pinter. Lalu yang terakhir Ini terang. Gilas. Iya. Gilas. Nah, karena anak-anak tadi sudah pinter, langkah-langkahnya sudah ingat. Sekarang Miss Reni punya sesuatu. Anak-anak mau lihat? Mau, aku mau lihat. Kalau mau lihat, coba anak-anak bilang, Salabim, ada kadabra, nanti keluar nih bendanya. Yuk, 1, 2, 3. Yuk. Simsalabim. Abrakadabra. Wow. Apa ini? Apa? Kayak puskesmas ya, Bun. Rumah sakit. Rumah sakit. Hebat. Iya. Oh, Ini pintunya banyak sekali, Bun. banyak. Roisah tahu nggak kenapa sih rumah sakit kok pintunya banyak? Ada ya? Ada itu yang buat sakit. Aduh, yang sakit apalagi ya banyak. Berarti sakitnya beda-beda ya, Bu. Oh, pinter. Iya, Roisah. Rumah sakit itu berbeda-beda. Ruangannya banyak. Ada yang untuk bisa dikata Roisah. Kalau sakitnya beda, ruangannya beda. Nih, di sini ada misalnya UGD. Kalau yang ini apa? ICU. Wih, Siti Asia bisa bahasa Inggris, hebat. ICU. Anak-anak tahu nggak bedanya UGD dan ICU itu apa? Siapa yang tahu? Tahu. Nggak tahu. Tahu. Tahu ya? UGD itu pasien yang baru datang tapi kondisi nyawanya itu terancam, jadi sakitnya tuh parah, harus segera ditolong. Nah, kalau ICU itu untuk pasien tuh orang yang sakit ya, pasien yang membutuhkan pengawasan ketat. Jadi yang harus selalu dipantau setiap menitnya. Seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, siapa di sini yang sudah pernah lihat rumah sakit atau berkunjung ke rumah sakit? Saya, Bu. Saya lihat guru suka lewat. Oh, suka lewat. Roisah, lihat rumah sakit di mana? Di itu Kardina Tegal. Oh, di Rumah sakit umum Kardina. Kalau Siti Asia di mana lihatnya? Di Sragen, Bu. Rumah sakit. Iya. Nah, Zakiah mau bicara apa sayang? Tadi Zakiah tunjuk jari. Kalau saya lihatnya di Semarang, Bu. Oh, di Semarang. Iya, anak-anak bisa melihat rumah sakit di mana saja. Karena pemerintah Indonesia itu mendirikan rumah sakit di setiap daerah, di setiap kota. Terus juga ada loh rumah sakit yang mendirikan bukan pemerintah. Jadi misalnya perusahaan. Nah, misalnya sekolah kita akan membuat rumah sakit. Boleh saja. Seperti itu. Nah, sekarang anak-anak siapa yang tahu kira-kira kalau di rumah sakit itu benda-benda yang bisa dilihat apa saja ya? Jarum, Bu. Jarum. Jarum suntik. Botol obat, Bunda. Botol obat. Botol obat. Pinter. Terus apa lagi ya? Tempat itu untuk periksa yang ditaruh di telinga. Pintar. Iya nih. Miss Reni juga punya loh benda-benda yang bisa dilihat di rumah sakit. Iya. Miss Reni punya. Siapa yang tahu ini benda apa namanya ya? Namanya apa ya? Taruh di tangan ya, Bunda. Apa ya, Bun? Ibuku sering, Bun. Kalau ke rumah bidan kayak gitu, Bun. Oh, sering. Bilangannya ya, Bu. Kalau di posyandu, Bun, ada kayak gitu. Ada di posyandu, iya. Nih, di sekolah kita juga punya. Ini namanya tensimeter. Apa anak-anak? Tensimeter. Tensimeter. Kalau yang ini, siapa yang sudah pernah lihat? Bintang. Apa itu, Bun? Ya.
Ini namanya adalah oximeter. Gunanya untuk mengukur denyut jantung kita. Nah, seperti ini. Wah, kebetulan nih tensimeternya Miss Reni itu belum belum dicas. Kemarin Ada tulisannya, Bunda. nanti di sini ada tulisannya berapa denyut jantungnya Miss Reni. Seperti itu. Ternyata banyak ya anak-anak benda-benda yang bisa kita temui di rumah sakit. Tapi ada satu yang Miss Reni waktu ke rumah sakit itu bingung. Kok tempat sampahnya banyak sekali ya? Ada tempat sampah, ada tulisannya medis, non medis, ada yang organik, anorganik juga ada. Kira-kira kenapa ya? Itu suruh buang sampahnya beda-beda, Bun. Iya, supaya apa ya, Roisa? Nggak boleh campur. Iya, betul, nggak boleh campur. Karena tempat sampah yang medis itu tuh bisa menginfeksi atau menularkan ke orang yang sehat. Jadi harus dipisah, pembuangannya harus terpisah. Kalau tempat sampah yang organik dan anorganik, kenapa kok dipisah? Ada yang tahu? Itu ada yang sampah yang dari daun, ada yang sampah dari plastik. Iya, betul sekali Roisa. Ada sampah yang organik itu bisa terurai. Kalau anorganik tidak bisa terurai. Itu. Nah, kalau yang organik itu bisa kira-kira dijadikan apa ya? Pupuk. Pupuk, betul sekali. Pupuk, iya, yang jadi organik. pupuk. Iya. Kalau yang anorganik bisa kita gunakan hanya botolnya untuk membuat mainan seperti itu. Nih, sekarang tuh Miss Reni sudah punya contohnya sampah organik dan anorganik. Nih ya, coba ya anak-anak perhatikan. Nih, coba kalau ini apa sih anak-anak? Daun kering, Bu. Ini termasuk sampah apa ya? Sampah Organik. Organik. Kalau ini adalah krim dari kertas apa ya? es krim. Anorganik. Es krim. Ini apa? Sampah Anorganik. sayang. Ini dari kertas. Ini sampah Oh, iya. organik. Kalau yang ini plastik. Anorganik. Pintar Siti Asia. Ini sampah anorganik. Nah, anak-anak sekarang kita akan keluar ke halaman sekolah. Miss Reni mau adakan lomba memilah sampah. Anak-anak mau? Let's go. Tapi aku takut, Bun. Aku takut kotor, Bunda. Takut kotor? Kenapa kok takut kotor? Sampah kan kotor. Raisa takut kena kuman ya? Iya, Bun. Tidak masalah sayang, nanti kita bisa cuci tangan pakai sabun, semua bakterinya bisa mati. Gitu. Iya. Ya, kita keluar. Pre-memori. Yuk. Oke, terima kasih anak-anak. Tadi sudah ikut lomba dengan Miss Reni. Semuanya anak-anak hebat. Yang menang boleh bahagia, yang kalah tidak perlu bersedih. Kita lain kali akan ada lomba lagi. Ya. Nah, sekarang anak-anak kita masih akan bermain games kilas sampah. Nah, gamesnya pakai apa? Kita akan menggunakan komputer anjungan. Nah, silahkan anak-anak satu persatu bermain games pilah sampah di komputer anjungan. Nah, tapi anak-anak bukan hanya itu. Karena hari ini Miss Reni sudah siapkan 4 kegiatan. Yang pertama, yang pertama tadi anak-anak bisa pilah sampah melalui games dan melalui pilah sampah itu nanti dimasukkan ke tempat sampah. Yang hijau untuk organik, yang orange untuk yang organik.
Nah, terus juga ada anak-anak kita yang kedua akan bermain di area balok. Nanti di area balok, anak-anak silahkan susun baloknya menjadi bentuk rumah sakit. Apa saja? Tambahannya, terus juga ada pokoknya anak-anak nanti boleh ambil apapun yang anak-anak butuhkan untuk bermain balok, ya. Nah, terus selanjutnya yang bermain menulis. Nih ya. Nah, nanti anak-anak silahkan tulis namanya anak-anak, nama temannya, kemudian juga ruangan yang ada di rumah sakit. Nanti kalau anak-anak lupa, boleh lihat di pintunya maket rumah sakit yang sudah Miss Reni buat. Nih, anak-anak pasti bisa. Anak-anak apa? Bisa. Nah, Miss Reni percaya anak-anak pasti semua bisa melakukannya. Nah, selanjutnya, nih, Miss Reni punya apa ini? Ya, nanti yang bisa jawab, wah, Miss Reni akan berikan sesuatu. Apa Bunda? Apa ini sayang? Nih, Miss Reni punya dua. Yang satu dari plastik, satu dari kaca. Apa ya? Buat obat ya Bun? Buat obat kata Roisa. Apakah betul Siti Asia? Coba Siti Asia lihat. Betul nggak kata Roisa? Betul itu Bun. Apa itu? Pipet obat. Betul sekali. Ini pipet obat. Miss Reni hari ini akan melukis menggunakan cat minyak. Tapi kita akan gunakan pipet obat ini untuk mengambil, ya. Nanti anak-anak boleh misalnya merah diambil, dimasukkan ke dalam baskom. Kemudian yang biru dimasukkan ke dalam baskom yang sudah terisi air. Nah, setelah itu dilukis. Boleh seperti diaduk tapi pelan-pelan. Nah, coba dilihat ya, warnanya tercampur. Ternyata tidak, karena cat ini cat minyak. Tahu nggak kenapa kok minyaknya nggak bisa tercampur dengan air? Nggak tahu Bunda. Iya, karena zat di dalam minyak itu memang tidak perlu tercampur dengan air, jadi dia akan mengambang di atasnya. Nah, kalau sudah jadi lukisannya, kita akan pindahkan di kertas dengan cara seperti ini anak-anak. Dimasukkan, lalu ditarik. Tada, sudah jadi. Nih, Bagus sekali. Iya, Roisa. Nanti Siti Aisyah. Kertasnya nggak basah Bun. Iya, basah nggak apa-apa sayang. Nanti kita jemur. Ya, pasti anak-anak bisa semua. Nih, sekarang jemur ya kertasnya ya. Ya Bun. Nah, anak-anak, kira-kira hari ini sudah siap belum untuk bermain 4 kegiatan tadi? Udah Bun. Siap, Bun. Siap ya. Jangan lupa saat bermain sharing to your friends ya, berbagi dengan temannya. Nanti anak-anaknya berbagi. Kemudian anak-anak yang teman-teman boleh loh anak-anak misalnya menawarkan peralatannya anak-anak untuk temannya yang belum terbagi ya. Bisa anak-anak? Bisa Bun. Bisa, Bun. Pasti bisa. Ini kita bilang pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Oke, sekarang siapa yang akan bermain memilah sampah terlebih Saya dahulu? Bun. Oke, Siti Asia. Siapa yang akan bermain balok? Saya, Bun. Oke, Zakia. Sekarang siapa yang akan
bermain dengan cat minyak? Siapa? Oh, Roisa. Oke, Roisa. Silakan anak-anak menuju ke area masing-masing. Iya, Bu. Ya. Nah, Roisa mana ya? Zakia, apakah Zakia sudah bisa memilah sampahnya? Saya bermain balok dulu, Bun. Oh, bermain balok. Siapa tadi? Aku apa ya? Saya, Bun, memilah Siti sampah, Asia. Bun. Gimana bisa, Siti Asia? Bisa, Bun. Bisa ya, hebat. Ya. Coba Miss Reni lihat. Wah, Siti Asia. Betul nih, daunnya di sampah yang organik. Iya, Bun. Plastiknya di mana sayang? Anorganik, Bun. Pintar. Kalau sumpit kayu gimana? Di organik, Bun. Organik, hebat. Kalau yang tempat es krim, kertas tadi Di gimana? organik, Bun. Oke, pintar juga. Kalau Roisa, bisa enggak sayang? Udah, Bun. Sudah? Oke, coba Miss Reni lihat dulu. Oh iya, pintar Roisa, hebat. Terima kasih. Iya, kalau Zakia mau buat apa ya? Mau membuat rumah sakit, Bun. Rumah sakit. Loh, ini kok ada tiangnya? Apa ini tiangnya? Itu untuk tiang rumah sakit biar nggak roboh, Bun. Wah, hebat sekali. Loh, kalau ada tiangnya jadi nggak roboh ya? Iya, soalnya kan rumah sakitnya besar, Bun. Oh, tahu nggak tiang yang besar itu namanya apa? Nggak tahu, Nggak Bun. tahu. Bisa ini kasih tahu ya. Ini Iya, namanya namanya apa, Bun? takar langit. Itu jadi tiangnya itu kencang sekali ke bawahnya, jadi membuat bangunan yang di atasnya itu jadi kuat. Jadi misalnya ada gempa, jadi nggak roboh seperti itu. Oh, gitu ya, Bun. Iya, hebat anak-anak semua ya. Ya, Sudah Bun. selesai anak-anak? Udah, Bun. Bun. Sudah, oke. Coba Miss Reni lihat semua ya, dikumpulkan ya. Ya, Bun. Udah. Nah, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak hari ini bermain apa saja tadi? Memilah Main sampah. kuis. Ah, pinter-pinter semua. Sekarang waktunya kita untuk istirahat. Anak-anak silahkan boleh cuci tangan satu persatu, kemudian nanti masuk dan silahkan makan bekalnya masing-masing. Ya, Bun. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita sudah waktunya untuk apa ya? Pulang. Untuk pulang. Iya, Pulang. waktunya untuk pulang sebentar lagi. Miss Reni dengar, Mama sudah tunggu di luar. Nah, anak-anak, hari ini bagaimana perasaannya? Senang, Bunda. Senang. Iya, Miss Reni juga senang hari ini bermain dengan anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini Miss Reni berterima kasih karena anak-anak sudah datang ke sekolah, anak-anak di sekolah mengerjakan dengan baik. Nah, sekarang kita mau pulang. Sebelum pulang, kita mau ucapkan janji pulang sekolah dulu. Yuk, semua tirukan Miss Reni. Janji pulang sekolah. Janji pulang sekolah. Ganti baju. Ganti baju. Lepas sepatu. Lepas sepatu. Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci kaki. Cuci kaki. Menaati. Bersih, bersih. Menaati. Mentaati Aturan rumah. aturan Rumah. Oke, terima kasih. Sekarang kita mau berdoa. Siapa yang mau pimpin berdoa hari ini? Zakia. Zakia ya?
Oh iya, Miss Reni lihat Zakia seperti tadi mau tunjuk jari. Ayo sayang, pimpin doa ya hari ini ya. Yuk Zakia pimpin doa dulu. Ya teman-teman berdoa dulu. Berdoa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Zakia. Nah, seperti yang sudah Miss Reni janjikan hari ini, anak-anak hebat Miss Reni akan memberikan sesuatu. Apakah itu? Aku mau. Apa itu Apa Bunda? Ini untuk Roisa. Terima kasih Bunda. Asik. Sama ini untuk Siti Asia. Makasih Bun. Sama ini untuk Zakia. Bunda? Oke, yuk sekarang kita akan berbaris menuju ke ruang tunggu. Anak-anak silakan berdiri. Yuk anak-anak ucapkan goodbye my friends. Goodbye my friend. Goodbye Miss Reni. Goodbye Miss Nini. Bye. Oke, coba anak-anak kita mau jadi supir ambulans lagi. Gimana kemudiannya sayang? Ya, kita akan menuju ruang tunggu mengendarai ambulans. Suaranya mana sayang? Sudah selesai Bu, terima kasih. Oke, baik Bu Reni. Silakan teman yang jadi pengamat dulu. Bu siapa tadi? Bu Mas Puro sama Bu Marika ya? Ya, saya. Oke. Berdasarkan pengamatan saya, Bu Reni sudah bagus ya. Runtutannya sudah sesuai dari
memperlihatkan identitas, pijakan awal sebelum masuk kelas, sudah menjelaskan tujuan pembelajaran dan base learning-nya apa. Kemudian pada saat berdoa juga sudah baik, runtut, pelan, jadi anak-anak sudah bisa mengikutinya. Penggunaan APE juga sudah bagus. Kemudian pada kegiatan inti, penyampaian materi yang berkaitan dengan base learning sudah mendominasi. Kemudian penyampaian kegiatan di keempat area sudah bagus, medianya lengkap, dan pada saat anak-anak sedang proses kegiatan, di situ sudah ada pertanyaan hots-nya. Kemudian istirahat, kegiatan akhir, sudah refleksi kegiatan hari ini sudah, ada pesan moral, ada berdoa, kemudian pembagian reward. Kira-kira seperti itu, Bu, pengamatan dari saya. Intinya lengkap ya. Iya. Oke, baik. Silakan Bu Mas Puro. Ya, terima kasih untuk Bu Reni, sangat bagus sekali, persiapannya oke, mungkin karena hari kedua, tadi juga sempat ke belakang dulu dilihat, tadi sebelum mulai itu Bu Reni sudah prepare untuk senamnya itu sudah bagus ya Bu ya, dari in-up, pendahuluan, inti, sampai penutup itu tidak ada komentar lagi, cuman tadi yang di depan itu Bu ya, di pendahuluan Bu Reni mungkin belum menjelaskan yang untuk neurosennya itu ya, yang menanyakan kegiatan yang kemarin itu belum dibahas, sama menanyakan hari ini itu belum, yang lainnya sudah semuanya cukup. Oke, baik. Terima kasih Bu Mas Puro, Bu Marifah. Bu Wiji, selanjutnya Bu Wiji. Iya, sudah Bu. Alhamdulillah ini Bu Reni sudah lebih bagus lagi dari tampilan-tampilan yang mulai banyak itu memang ya Bu, sampai tahap ini karena memang banyak masukan-masukan jadi bisa diimplementasikan, bisa dipraktekkan ya. Oke, untuk setting area sudah dilakukan ya, tinggal itu ya. Sekali lagi saya sering bilang ya, pengambilan gambar mungkin ya butuh kerjasama itu Bu Reni. Itu di shoot, diambil tuh area yang yang dipasang itu apa saja, itu bisa dilihatin. Nanti mungkin waktu editing video boleh nggak sih Bu Neneng misalnya ditambahkan dari kamera sendiri, nggak dari sini itu boleh apa enggak ya? Kalau ini kan memang peer teaching memang yang mengajar saja Bu Iji, tapi mungkin nanti untuk PPL memang kan harus pilih harus sempurna kan gitu, karena harus ada yang diunggah di YouTube kan gitu. Iya. Jadi mungkin intinya misalnya mengajar 60 menit, tapi nanti yang diunggah misalnya 30 menit dipotong-potong, jadi cari apa istilahnya di event atau memang hal-hal yang pokok-pokok aja begitu. Tapi kalau di PPL ya, kalau ini kan memang saat ini peer teaching ya udah itu aja yang diunggah gitu. Yang diunggah sesuai yang didemonstrasikan di sini ya Bu ya. Tadi cuman kurang dikit sih, saya cat mundur dikit gitu, tapi kok nggak kekirim ya. Waktu eman-eman tuh gerakan tangan, tapi tangannya kelihatan separuh gini toh. Iya. Eman-eman saya. Bisa lihat layar. Badannya ke bawah gitu loh, tangannya malah nggak kelihatan ini ya, gitu. Cuma lihat videonya di layarnya nggak kelihatan sayanya bagaimana. Ya, kalau share memang begitu, jadinya kita terkendala nggak bisa ngelihat gitu. Oh nggak bisa karena itu ya bareng dengan tadi ya. Tayangannya Bu Iji, jadi kita nggak bisa ngelihat. Memang kelemahannya begitu kalau di Gmail. Kalau Zoom mungkin masih bisa. Kalau Zoom memang lebih itu ya. Oke. Itu sih Bu Reni, dan untuk skill mengajarnya dari pembukaan, inti, penutup sudah memenuhi lah gitu ya. Sudah atraktif juga, penggunaan tip-tag-nya juga sudah bagus ya. Ternyata bisa di-share screen kan nih di sini melalui PowerPoint ya tadi ya. Itu mungkin teman-teman juga bisa mencobanya ya nanti di PPL supaya lebih bagus gitu ya. Ternyata bisa, videonya bisa diputar di virtual gitu ya, jadi bisa digunakan. Apalagi kalau misalnya pakai
HP gini tuh sambil menjelaskan tadi kan kurang nyaman ya. Tapi kalau misalnya bisa seperti Bu Reni ini semua tadi untuk tipeknya saya kira yang terkait dengan penggunaan multimedia itu bagus untuk dicoba semua gitu. Itu Bu Neneng. Dan overall bagus deh itu. Bu Neneng terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Iji. Ya, saya lihat juga seperti itu. Bu Reni ini lebih baik gitu ya. Semuanya sudah tersusun rapi karena mungkin Bu Reni benar-benar melaksanakan apa yang dari Bu Wiji, dari saya, dari teman-teman yang sudah maju masukan-masukan gitu ya. Jadi kekurangan teman-teman yang kurang-kurang sama Bu Reni tuh dihilang-hilangkan. Jadi Bu Reni menampilkan yang kelebihan-kelebihannya aja gitu ya. Jadi dari awal sudah bagus, sudah menjelaskan tentang temanya, kemudian based learning-nya gitu kan. Kemudian tadi ada tipenya, ada unsur senam. Ya memang kekurangannya paling begitu ya. Jadi kalau kita share video atau share file, memang kita nggak bisa ngelihat teman-teman yang lain gitu, nggak bisa ngelihat di kameranya gitu. Jadi kita paling melihat videonya seperti itu. Paling kelemahan jadi gitu. Mungkin kalau ini karena peer teaching memang tidak ada bantuan, ya maksudnya tidak dibantu, tapi nanti pada saat PPL itu ibu kan harus membuat video juga gitu ya. Nah ini mungkin butuh kerjasama. Jadi Bu Reni mungkin bisa minta tolong temennya atau teman-teman yang lain, ibu yang lain juga ya, Bu Dahlia, Bu Asia, Bu Zakia, nanti minta tolong teman-temannya. Gimana pun memang kita nggak bisa sendiri gitu ya. Jadi butuh ada yang nge-shoot seperti Bu Wiji sampaikan. Misalnya pada saat kita menjelaskan kan nggak mungkin juga kita bawa-bawa gitu kan laptop kita atau perangkat kita gitu kan. Jadi memang harus ada temennya yang mengesut, kemudian ini areanya, kemudian kita jelaskan alat dan bahan yang di area kita gunakan apa saja gitu ya. Kemudian penjelasan dari nanti kegiatan yang dilakukan. Oke, jadi di pembukaan tadi Bu Reni sudah bagus, ada senam cuci tangannya gitu kan. Kemudian ada persepsi tentang alat-alat yang biasa digunakan di rumah sakit gitu ya. Ada tadi oximeter, ada tensimeter dan lain-lainnya. Kemudian di kegiatan itu juga Bu Reni sudah menjelaskan kegiatan di area apa saja yang akan dilaksanakan. Kemudian tadi salah satunya main game ya, main game membedakan sampah. Tadi ada pesan yang disampaikan bahwa hari ini kalau belum kalah jangan sedih, nanti kita ada game lagi gitu ya. Nah makanya sebenarnya untuk permainan lomba, untuk lomba kadang-kadang ada yang tanda petik ya orang yang setuju, ada yang tidak gitu kalau lomba. Karena lomba itu tadi bisa bikin anak menjadi down kalau dia kalah gitu. Jadi kesannya ada persaingan gitu ya. Jadi, tapi ada juga yang bilang apa lomba itu bagian dari menstimulasi perkembangan sosial emosionalnya. Ini ada dua pendapat yang berbeda gitu ya. Jadi teman-teman mungkin istilahnya bukan lomba tapi lebih kepada misalnya jadi kalau lomba ya lebih ke tadi sih lebih ke ada menang dan kalah gitu. Padahal di sini kan kita bukan pengen menang dan kalah tapi lebih kepada tadi anak itu bisa distimulasi tentang memilah sampahnya kan sebenarnya begitu gitu ya. Kemudian di penutup ada recalling ya sudah memberikan penguatan tentang rumah sakit dan lain-lainnya. Kemudian di penutup ada pesan-pesan yang harus dilakukan. Cuma tadi saya juga nggak lihat sih waktunya kira-kira gimana ya. Pasca 30 menit apa lewat? Kalau waktu gimana? Bu Mas Puro dan Bu Marifah, cukupkah 30 menit atau lebih? Oh, Bu Marifahnya lain. Bu Mas Puro tadi perhatikan waktu, Bu. Sama aku juga memperhatikan waktu karena saking asiknya Bu mengamati Bu Reni ngajar ya. Jadi saya nggak mengamati juga waktunya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Reni. Ya, terima kasih Bu Neneng, Bu Ici, dan teman-teman. Ya.
Ya, terima kasih.